Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kami panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan disampaikan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan Kepala UPTD SD Negeri 1 Pangauban, yang ketiga sambutan Kepala UPTD SD Negeri 2 Taman Sari, yang keempat penyampaian materi oleh Ibu Pipit, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup dan doa. Untuk mempercepat acara, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala UPTD SD Negeri 1 Pangauban, dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Kepala UPTD SD 2 Taman Sari, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di hari ini kita dapat berkumpul bersama di UPTD SDN 1 Pangauban dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang digelar oleh CGP kita, di antaranya Ibu Pipit dan Bapak Tulus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saja kegiatan ini tidak hanya putus sampai di sini, akan tetapi terus berlanjut dan terus di-share kepada kita semua, sehingga ilmu-ilmu yang diperoleh melalui CGP ini selalu berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan saja ilmu-ilmu yang diperoleh melalui CGP ini akan diterapkan di lembaga masing-masing, baik itu di UPTD SDN 1 Pangauban ataupun di UPTD SDN 2 Taman Sari. Dan kita pun yang masih belum sempat untuk mengikuti kegiatan CGP, mumpung masih ada waktu dan mumpung masih ada kesempatan, apalagi guru-guru muda, Bapak Maulana, terus ibu-ibu dari UPTD SDN 2 Taman Sari, maka dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan CGP yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Tulus dan Ibu Pipit ini. Sesungguhnya mengikuti kegiatan ini akan sangat besar sekali manfaatnya dan dampaknya, terutama kepada diri kita sendiri ataupun kepada siswa dan siswi yang nanti kita hadapi sehari-hari. Sebab apa? Sebab melalui CGP berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pengajaran itu selalu berubah dan bersifat inovatif. Alangkah kurang baiknya apabila kegiatan ini kita tidak mengikutinya. Jadi untuk itu sekali lagi, bagi yang belum sempat, kalau tidak salah sudah umumkan lagi ya. Sekarang angkatan 11, nanti angkatan 12, insya Allah akan dibuka lagi. Maka bersiap-siaplah, sebab
Konon katanya setelah mendapatkan sertifikat CGP itu sedikit banyak akan mengubah prestasi dan bahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak dan Ibu bagi yang sudah mengikuti CGP tersebut. Di antaranya apabila ada pencalonan kepala sekolah, ada pencalonan pengawas, bahkan ada pencalonan di Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Maju, maka pintunya lewat ini yang paling mudah. Daripada Bapak dan Ibu melamar, mendaftarkan diri, mencalonkan diri untuk menjadi pengawas, berbagai macam persyaratan dan lain sebagainya, sehingga akan menyusahkan kita sendiri. Dengan melalui CGP ini akan sedikit banyak mempermudah kita untuk meningkatkan karir kita ke tingkat yang lebih tinggi. Itu diantaranya salah satu manfaat seorang guru mengikuti kegiatan CGP ini. Selama kurang lebih 6 bulan ya wajarlah kita namanya juga belajar mengikuti kegiatan apa yang diprogramkan oleh kegiatan CGP tersebut, sehingga pada akhirnya setelah mendapatkan sertifikat, insya Allah sertifikat itu tidak mubazir dan akan bermanfaat ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kesimpulannya, saya harapkan kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini. Kita terus undang, kita terus share-sharean, kita terus saling mengisi berbagai macam ilmu pengetahuan yang diperoleh, terutama kepada guru-guru yang belum sempat mengikuti kegiatan CGP. Mudah-mudahan saja kegiatan ini akan banyak memanfaatkan, banyak ilmu yang diperoleh, dan pada akhirnya akan membawa kemajuan terutama di bidang pendidikan. Hal itu saja barangkali. Dan yang paling terakhir, saya ucapkan selamat datang dan sekaligus bergabung dengan guru-guru di PTD dan satu Pengoban. Kita ikuti bersama kegiatan ini sampai selesai. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arwin selaku Kepala PPTSD Negeri 1 Pengoban yang telah memberikan sambutan dan semoga menginspirasi kita semua untuk semangat mengikuti program calon guru tunggal ini. Melalui kegiatan ini bukan tertuju pada sertifikat dan lain-lain, melainkan untuk menambah ilmu. Karena selama ini ketika saya sebelum mengikuti program CGP itu jauh, artinya begini Bapak Ibu, ternyata mindset atau langkah-langkah yang saya terapkan di sekolah itu ternyata salah. Nah, maka dari itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Pipit selaku pemateri. Semoga Bapak Ibu menyimak materi ini dengan cara seksama dan dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Baik, untuk acara yang keempat yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Ibu Pipit Sarjana Pendidikan, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah kami. Tentunya itu menjadi dukungan yang sangat luar biasa bagi kelanjutan kami untuk mempelajari modul-modul di calon guru penggerak ini. Nah, baik Bapak Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la ilaha wa la alihi wa sahbihi Yang terhormat Bapak Kaswala UPTD SDN 1 Pengoban, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 2 Taman Sari, dan yang kami hormati seluruh peserta diseminasi budaya positif di tingkat Kudus Mawar Kecamatan Lele. Baik Bapak Ibu, kami di sini bukan merasa hebat Bapak Ibu.
kami di sini hanya berproses belajar dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Kami di sini hanya sharing tentang pengalaman, tentang apa yang kami pelajari di pendidikan calon guru tunggal ini. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan pertama adalah terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, untuk memulainya marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah apakah makna budaya positif yang akan kita bicarakan pada siang ini? Dan apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif ini seperti sikap-sikap yang ditunjukkan untuk bisa menerapkan sekolah yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Sikap-sikap yang dinilai untuk mencapai nilai-nilai kebajikan itu, Bapak Ibu. Nah, di dalam budaya positif ada 6 konsep budaya yang semuanya ada. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, untuk sesi saya adalah yang 3 konsep itu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bapak Tulus. Nah, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif di sekolah, tentunya sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, guru itu menurut Ki Hajar Dewantara ibarat seorang petani yang merawat tanaman padinya, Bapak Ibu. Seorang petani itu hanya bisa merawat tumbuhnya tanaman padi, bukan untuk merubah kodrat padi menjadi jagung, Bapak Ibu. Nah, dari pupuk, memindahkan dia dari hama, mencabut rumput-rumput ilalang, ya betul. Karena ternyata mungkin Bapak kan ini juga di rumah ada kegiatan dari menanam padi juga ya. Iya betul. Nah, iya. Kalau misalkan petani itu, kalau misalkan agar padinya tumbuh dengan baik itu seperti apa Pak perawatannya? Itu adalah yang pertama. Itu adalah pengolahan tanah. Nah, ini ya pengolahan tanah dulu, lalu setelah pengolahan tanah, persemaian dengan bibit yang bagus atau kita menggunakan bibit yang unggul. Nah setelah itu dengan pemeliharaan, baik pemeliharaan itu kita istilahnya meneliti dengan adanya hama dan juga dengan pengairan yang sesuai dibutuhkan oleh tanaman. Nah itu saja dulu. Luar biasa. Ya, luar biasa. Artinya adalah sebagai guru itu ibarat seperti petani yang merawat tumbuhnya padi. Itu bagaimana cara kita memberi pupuk, bagaimana cara kita untuk menghindarkan benih padi itu dari hama. Itulah apa yang kita lakukan di sekolah. Jadi kita kepada murid juga seperti itu Bapak Ibu. Kita memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid dan menjauhkannya dari perilaku-perilaku yang kurang baik. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, tentunya diperlukan disiplin Bapak Ibu dalam rangka
penerapan disiplin di sekolah kita itu apakah telah efektif atau belum? Nah, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang kita yakini adalah nilai-nilai yang dilakukan setiap hari, yang bersifat universal, tidak pandang suku, budaya, dan agama. Nah, Bapak Ibu, saya ada pertanyaan nih. Strategi apa sih yang Anda terapkan untuk menanamkan positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Nah, barangkali ada Bapak Ibu untuk bisa menuangkan berbagi sharing kepada kami strategi apa yang telah Bapak atau Ibu terapkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma berbagi pengalaman saja Bapak Ibu. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Pertama, disiplin diri kita sendiri. Pertama, badan kita dulu. Kalau kitanya sebagai guru tidak disiplin, salah satunya di dalam kelas. Contoh diibaratkan tadi tanaman Pak petani. Kalau kita katakan contohnya kayak wong awan lah, wong awan bebek. Bebek kalau tidak ada yang awan itu pasti daratan. Kuncinya ya satu, wong awannya di sini. Sepiro membedakake sing awan nangka belakang. Kunci satu, disiplin diri sendiri. Kuncinya bahkan disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kullukum ra'in wa kullukum ar-ra'iyah. Itu yang aku bahas. Suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan kita, oleh karena itu, yang pertama disiplin diri sendiri. Paling tidak ya dari kelas. Kemudian menanamkan kepada murid. Salah satu contoh, ketika diawali kita baca doa. Insya Allah dengan setiap hari, dengan membaca doa, kemudian kita perilaku ramah dengan anak, insya Allah ada kedekatan dan bisa menghasilkan bibit-bibit yang luar biasa. Terutama nomor satu, kata Bu Enis, nomor satu itu akhlak. Sepandai-pandainya siswa kalau tidak memiliki akhlak, nol besar. Bahkan kata Pak Idi dulu pengawas, nilai apapun sebagus-bagus nilai matematika 100, PPKN 100, IPA 100, tapi agamanya, akhlaknya nol, semuanya nol, bahkan tidak diberikan. Kuncinya satu, pada kita diri sendiri. Itu saja Pak Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya, terima kasih Pak Soleh itu atas tanggapannya luar biasa ya Bapak Ibu. Strategi yang dilaksanakan Pak Soleh itu yang pertama adalah mulai disiplin dari diri sendiri dulu. Karena itu kita sebagai guru kan menjadi teladan ya Bapak Ibu untuk siswa-siswa kita. Karena memang budaya positif ini bisa dilaksanakan dari yang pertama adalah keteladanan Bapak Ibu. Karena kalau kita hanya menyuruh-nyuruh saja itu tidak akan efektif Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Bapak Ibu, salah satu cara untuk dapat mewujudkan budaya positif ini, yang pertama tadi keteladanan, yang kedua adalah pembiasaan Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah sekolah ini lakukan misalkan, setiap jam 7 itu sudah di-bell. Jadi semua guru sudah masuk ke kelasnya masing-masing dan siap untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu dapat dilakukan secara rutin dan terus-menerus agar budaya positif bisa dapat terwujud Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah sistem Bapak Ibu ya. Kalau kita melakukannya hanya sendirian, bayangkan Bapak Ibu, untuk mengatur satu sekolah itu
bagaimana caranya. Nah, seluruh stakeholder dari orang pimpinan, warga sekolah dan seluruh siswa-siswi harus bekerja sama, Bapak Ibu ya, bekerja sama dalam mewujudkan budaya positif tersebut. Nah, Bapak Ibu, ngomong-ngomong bicara tentang disiplin, kebanyakan orang tuh menghubungkan kata disiplin itu kepada tak patuh, taat akan peraturan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pun sama, salah satu pengertian disiplin itu adalah kepatuhan pada peraturan. Nah, fungsi utamanya adalah patuh dan taat pada peraturan, Bapak Ibu. Nah, di dalam budaya kita, makna disiplin itu konotasinya dengan ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Artinya pagi-pagi harus berangkat sekolah dengan segala keperluannya, dengan segala pakaian yang harus rapi. Nah, Bapak Ibu, menurut Janet Dosen menyatakan bahwa kata disiplin itu sebenarnya berarti belajar, Bapak Ibu. Berasal dari kata yang sama, disiplin, yaitu murid. Untuk menjadi murid harus paham betul alasan kenapa sih kita harus disiplin gitu ya. Apa sih keuntungannya untuk kita untuk disiplin di sekolah. Nah, itu dikaitkan dengan nilai kebajikan yang kita yakini, Bapak Ibu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri sendiri, bukan ekstrinsik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa, Bapak Ibu? Seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Soleh, yaitu akhlak ya, adab. Itu ada di nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa ini menjadi nomor satu? Seperti yang dikatakan tadi juga oleh Mas Soleh bahwa adab itu lebih dahulu daripada ilmu, Bapak Ibu. Jadi ini sangat relevan untuk dunia pendidikan. P5 ini sangat relevan karena yang pertama memang ditujukan untuk adab ya, Bapak Ibu, berakhlak mulia itu. Yang pertama berdoa dulu katanya ya, sebelum melakukan dan sesudah melakukan pembelajaran. Nah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa dimensi profil pelajar Pancasila ini semuanya adalah satu kesatuan, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, saya mau briefing dulu nih supaya Bapak Ibu dapat kembali fokus ke materi ya, Bapak Ibu. Nah, ice breaking ini, nah Bapak Ibu, kalau misalkan di kelas saya ini, kalau misalkan udah ice breaking itu udah ramai banget. Bapak Ibu nanti diminta untuk melanjutkan kalimat. Kalimatnya itu kalimat apa? Kalimat semangat. Semangat hari ini ya Bapak Ibu. Nah, contoh, misalkan boleh Ibu Hamdia dulu ya. Enggak, Ibu Hamdia. Semangat hari ini. Semangat belajar. Ayo, disambung belajar. Belajar apa? Belajar apa sih katanya? Ayo. Apa? Enggak, ke Ibu. Belajar apa, Pak? Apa? Dari apa tuh apa? Belajar Dari apa? Dari apa? Kalau belajar apa kalau tulis? Dari apa? belajar yang rajin. Rajin, boleh. Rajin. Rajin apa, Kawin? Rajin apa, Kawin? Baca. Jangan lama kawin. Suatu dalam belajar. Rajin Ya. Rajin sekolah. Rajin terampil. Kira-kira terampil. Terampil apa? Terampil apa? Terampil apa sekarang? Terampil apa sekarang? Terampil menulis ya. Nulis apa? Nulis apa? Nulis apa sekarang? Sekarang nulis apa? Nulis apa?
bahasa Indonesia. Nah. Bersambung. Ada apa bersambung? Saling bersambung. Ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih ya. Oke, Bapak Ibu sekarang sudah fokus kembali. Bapak Ibu, terdapat 3 teori motivasi yang kami pelajari di program calon guru penggerak ini. Yang pertama adalah motivasi yang timbul dari luar atau ekstrinsik. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang terakhir ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, sekedar info ya, motivasi pertama saya mengikuti program CGP ini adalah untuk mendapatkan golden ticket PPG, Bapak Ibu. Ya, artinya motivasi yang berawal timbul dari dalam diri saya itu untuk mendapat sertifikat, betul Bapak Ibu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, melihat modul-modul yang ada di CGP ini menimbulkan perasaan yang termotivasi untuk dapat memperbaiki pembelajaran saya di kelas, Bapak Ibu. Jadi peralihan dari tadinya motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan sertifikat, nah sekarang beralih menjadi motivasi untuk menghargai diri sendiri, untuk dapat memperbaiki pembelajaran saya di kelas, Bapak Ibu. Ya, mungkin motivasi itu datang dari mana saja, Bapak Ibu. Tapi yang jelas motivasi yang lama akan tertanam di dalam diri kita, yakni motivasi yang timbul dalam diri kita, Bapak Ibu. Kalau misalkan motivasi itu datang dari luar, itu akan cepat bosan atau cepat ya udahlah, kalau penghargaannya udah dapet ya udahlah. Tapi beda dengan kalau motivasinya timbul dari dalam diri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Judul ini Bapak Ibu, penghargaan itu termasuk hukuman katanya Bapak Ibu, menurut modul yang kami pelajari. Karena saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, itu kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Semisal, nah, aduh pinter ya, tapi dia kalau kita terus-terusan mengatakan dia pintar, dia akan bosan. Dia sudah seperti tahun lalu saja ketika kita mengatakan memberi penghargaan bahwa berkata dia pintar. Jadi itu sudah tidak wah lagi menurut dia. Nah, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, misalkan. Nih, kalau yang sudah kalian boleh pulang. Nah, itu penghargaan yang dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, Ibu, Bapak. Kalau kita mengatakannya sekarang ya sudah, itu akan jika mereka melakukan tugas lagi, ketika kita tidak memberi penghargaan, mereka akan bermalas-malasan, Bapak Ibu, atau mungkin tidak semangat karena mereka diiming-imingi oleh penghargaan, reward, betul. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada pertanyaan nih. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Ibu, itu adalah hukuman atau konsekuensi? Nah, yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang membedakan hukuman dan konsekuensi menurut Bapak Ibu? Apa? Adakah yang berpendapat hukuman itu cenderung dilakukan tanpa ada persetujuan dari murid, Bapak Ibu, sedangkan konsekuensi itu ada persetujuan dari murid. Nah, menurut Bapak Ibu, yang pertama itu saya tidak akan terlambat lagi, dia hanya mencatat 100 kali, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, baik.
Pak Indra, yang pertama kira-kira? Saya tidak akan Iya. terlambat lagi karena konsekuensi. Konsekuensi. Iya. Coba kita lihat apa benar. Membuktikan. Kita bahwa yang pertama adalah konsekuensi Bapak Ibu. Karena memang itu tidak terlalu menguras fisik ya Bapak Ibu. Karena memang agar pembiasaan anak-anak juga untuk dapat bisa menulis ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua itu kenapa menjadi hukuman? Fisik, Karena itu lebih ke fisik. fisik. Betul Bapak. Jadi itu merupakan tindakan yang memang secara spontan dilakukan tanpa adanya persetujuan dari murid. Nah, Bapak Ibu, selain dari hukuman dan konsekuensi ada lagi satu yang kita pelajari, yakni restitusi Bapak Ibu. Ini adalah alat yang digunakan untuk dapat menunjukkan budaya positif. Kalau yang tadi adalah hukuman dan konsekuensi itu adalah stimulus respon. Ketika kita memberikan suatu hukuman atau konsekuensi, anak langsung merespon. Nah, tapi kalau restitusi ini adalah teori kontrol Bapak Ibu. Dia dapat secara menyadari kesalahan yang dia lakukan dan berusaha untuk dapat memperbaiki kesalahannya. Bukankah nasihat terbaik adalah nasihat dari kesalahan Bapak Ibu? Nasihat terbaik itu ada dari pengalaman kesalahan kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya ada yang pertama, anak akan disakiti jika diberi hukuman, dan yang kedua konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman, dan untuk restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, contohnya nanti akan kita praktekkan setelah sesi materi ini, Bapak Ibu. Nah, ini juga sama tentang contoh-contoh perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk mencapai budaya positif, tentunya yang pertama kita lakukan adalah sebagai guru ya Bapak Ibu untuk membuat peraturan kelas terlebih dahulu di dalam kelas. Apa yang mereka inginkan di dalam kelas tersebut Bapak Ibu, lalu dibuat menjadi keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, setelah menjadi keyakinan kelas, itu kita akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu yang seperti apa? Lingkungan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi tumbuh hidupnya murid dalam sekolah Bapak Ibu. Dan untuk mencapai lingkungan positif ini diperlukan yang tadi keyakinan kelas agar terciptanya budaya positif di sekolah. Iya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena peraturan itu masih bersifat aturan. Aturan itu kayaknya masih tidak nyaman ya Bapak Ibu. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu apa-apa yang kita yakini, apa-apa yang timbul dari dalam diri kita Bapak Ibu. Makanya kita akan diajarkan tentang membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan praktikkan nih, gimana sih cara membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti saya akan bagikan sticky note ini. Nanti Bapak Ibu silakan ditulis keyakinan apa saja yang Ibu harapkan ada di dalam kelas Ibu Bapak. Silakan. Keyakinan kelas. Ditulis gini. Ya. Keyakinan itu berbentuknya pernyataan-pernyataan universal, artinya apa yang Ibu harapkan ada di dalam kelas Ibu Bapak. Mangga Bapak Ibu silakan ditulis
keyakinan apa sih yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas itu, mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang disiplin, saling menghormati, saling menghargai, atau apa saja coba? Gimana ya? Ya, silakan Bapak Ibu dapat ditempelkan. Pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif ya Bapak Ibu. Bentuk positif itu seperti apa? Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ganti kalimatnya menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalimatnya positif. Dan yang ketiga itu keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak agar siswa dapat mengingat keyakinan kelasnya dan dipahami oleh seluruh siswa. Keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Enggak, Bapak Ibu silakan kalau yang sudah boleh ditempelkan sini. Ini ada lagi Pak. Kawin belajar menempel kawin. Ayo nggak tempel lagi. Ini yang sini saya. Mamanya pergi ya. Mamanya pergi ya. Halo. Halo. Halo, cek. Oh. Ya, saya akan bacakan beberapa Bapak Ibu ya karena memang waktunya. Yang pertama adalah dari Bapak sekolah. Keyakinan untuk menjadi orang yang baik dalam berbuat dan melakukan sesuatu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih kepada saling menghormati dan menghargai baik diri sendiri dan orang lain ya Bapak Ibu. Itu ada di nilai-nilai kebajikan yang universal Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah tidak bercanda katanya selama KBM ya, harus disiplin gitu ya, tenang, tertib dan dapat berjalan dua arah cara belajarnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa Bapak Ibu terapkan di dalam kelas yang nantinya Bapak Ibu rangkum ini menjadi beberapa keyakinan kelas, tidak terlalu banyak, dan bisa ditempel di ruang dinding kelas Bapak Ibu masing-masing dan ditandatangani dan disepakati oleh seluruh siswa dan wali kelasnya Bapak Ibu. Dan itu selama beberapa hari kita bisa mengingatkan, nah ini loh keyakinan kelas kita. Jadi tidak boleh seperti itu ya, misalkan seperti itu. Jadi lebih kepada kebiasaan-kebiasaan kita di dalam kelas yang merujuk pada nilai-nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama Bapak Ibu. Nah, baik, itu saja dari saya Bapak Ibu. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nah, untuk menciptakan budaya positif perlu dilakukannya kerjasama antara semua warga sekolah dan seluruh pemangku kepentingan. Benang merahnya itu kerjasama Bapak Ibu ya, kerjasama untuk dapat melakukan kebiasaan, keteladanan dan sistem yang kuat untuk dapat mewujudkan budaya positif ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kualitas pembelajaran Bapak Ibu di kelas.
Baik, itu saja Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasusnya ini Bu, kasus dua. yang ini. Kasusnya kasus yang dua. Iya, dipraktekkan. Seharusnya ini nggak ikut kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Karena keyakinan kelasnya kan tadi. Sudah disepakati Iya. bersama. Ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya adalah Bapak Ibu mempraktikkan segitiga restitusi yang kita lakukan di dalam kelas Bapak Ibu. Tersedia 2 kasus. Bapak Ibu mangga dipraktekkan nih. Ada yang jadi Pak Andi, ya, ada juga yang jadi muridnya. Mangga Bapak Ibu disimak terlebih dahulu untuk narasinya, dan Ibu nanti bisa memilih redaksi kata yang ada di sini. Dari yang pertama itu menstabilkan identitas. Misalkan di sini kasusnya apa Bapak Ibu? Yang kedua mah tentang kebersihan. Nah, tentang kebersihan ya misalkan. Nah, misalkan Bapak Ibu tuh menstabilkan identitasnya begini. Nah, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu seperti dahulu. Namun kita harus apa gitu ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu mangga pilih redaksi ini mana yang cocok dan sesuai dengan kasus yang ada di situ Bapak Ibu. Nah, setelah menstabilkan identitas, nanti Bapak Ibu validasi tindakan yang salah. Padahal kamu tuh bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Atau misalkan kamu patut bangga pada dirimu sendiri, nah, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tuh nggak harus melulu. Kalian ingat tidak keyakinan kelas kita? Tidak harus melulu itu Bu. Misalkan contohnya gini, kamu tuh datang ke sekolah tuh untuk apa sih misalkan? Untuk belajar Bu. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada diri anak. Jadi tidak melulu tentang keyakinan kelas, namun nilai-nilai kebajikan universal yang secara umum. Artinya adalah kamu apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal, yang tertib Bu, yang ini Bu. Nah, misalkan gitu Bapak Ibu. Mangga silakan, ada yang sudah siap nih Bapak Ibu? Ayo, silakan. Nanti di sini Bapak Ibu nggak apa-apa ya untuk menyelesaikan kasusnya di depan saja. Ini banyak kali kalau mau apa? Nah, kayaknya udah siap nih. Ayo, coba Banis jangan. Bu, saya Ayo, kasih Indah. contekan ya di sini. Jadi muridnya Bu Enis. Ya, coba salsa. Saya kasih contekan dulu di sini. Siapa yang? Coba dulu. Bu Enis Ayo, Bu Enis, jadi guru. Coba dulu Bu. Ayo, sini. Coba, ayo coba. Nah, Loh. di sini Kasus yang kedua. Cepet. Yang kedua kasusnya kita tuh bertiga bersihkan dengan tiket saja. Iya betul. Nggak apa-apa pakai yang mic aja Bu. Ini satu Iya. amiknya. Ibu yang jadi gurunya boleh sebelah sini. Ibu yang jadi gurunya ya? Ya. Pertama dalam Terus gimana? Pak, deketin Pak. Sebentar Bu. Ini berperan sebagai salsa yang ya. Salsa. Salsa saya jadi gurunya. Ya. Ya. Ibu guru kelas 6. Ibu guru kelas 6. Nah, gitu ke situ. Mau coba dulu boleh. Ada di video dikit. Iya Bu, mohon maaf kemarin saya tidak bisa mengikuti pembicaraan di dalam kelas. Ya, nggak apa-apa ya. Itu tidak salah. Karena itu kecil karena alasannya dulu kalau di papan alasannya kamu berjualan pulang sekolah ya itu lain kali kamu sabar
Oh iya Bu, maaf ya Bu ya atas kesalahan saya kemarin. Nanti saya akan memperbaiki kesalahan saya dan saya akan memastikan kondisi jalan terlebih dahulu, lalu saya nanti akan berjualan. Oke, lain kali sebelum datang alangkah baiknya kamu bersenang dulu, setelah itu baru kamu nanti jualan. Terima kasih. Iya. Itu Bapak Ibu ya luar biasa nih, tampak biasa Bapak Ibu. Mantap kali nasi padang. Luar biasa. Pak Tulus nyebrang nasi padang. Salam langsung ya. Iya. Ayo. Laki-laki cukup. Sudah kaki. Ya, nanti boleh bicarakan dengan di sekolah masing-masing. Awas masih direkam. Ya. Masih direkam. Anda saya. Terima kasih Bapak Ibu ya atas kerjasamanya. Semoga ya, kegiatan diseminasi budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Ya. Sekali lagi terima kasih banget atas Pak Sabit sudah memfasilitasi ya teman-teman CGT untuk melaksanakan kegiatan diseminasi. Sebelumnya saya akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas segala perhatian dan segala kegiatan Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan pada siang hari ini Bapak Ibu. Semoga dapat memberi manfaat bagi perbaikan kualitas pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, penutup dari saya, budaya positif ini memang tidak sesuatu hal yang hanya sebentar dilakukan. Butuh proses yang terus berulang-ulang, pembiasaan yang terus berulang-ulang, dan kerjasama tim antara seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan untuk saling bekerja sama Bapak Ibu untuk dapat mewujudkan budaya positif ini. Nah, baik Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan membaca lafaz hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Alia. Iya, Alia kesini mau ngumpulin tugas ya? Iya. Oh iya, ini tugasnya sudah selesai ya. Alia, kenapa tadi di kelas nulisnya jadi terlambat? Karena tadi lagi ngobrol sama teman. Ngobrol ya. Itu kenapa sih Alia kok di dalam kelas ngobrol terus sama temennya? Soalnya tadi temannya ngajak ngobrol, terus aku ikutan ngobrol. Oh gitu ya. Nggak fokus jadinya ya. Iya. Alia di kelas itu sebaiknya melakukan seperti itu baik nggak sih? Tidak baik ya. Boleh mengobrol ya, tapi ada jamnya, ada waktunya. Yakni waktu apa? Waktu Istirahat ya. Boleh itu mengobrol dengan teman-teman. Nah, gak apa-apa Alia, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga dulu pernah melakukan hal seperti itu ya. Namun Alia tahu tidak apa yang
Alia bayangkan gitu tentang kelas yang ideal? Itu kalau guru lagi nerangin tuh gimana? Kalau ibu lagi nerangin harus mendengarkan dan menyimak. Oh iya, pinter ya. Iya, makanya kalau sedang di kelas itu, kalau ibu guru sedang atau bapak guru sedang menerangkan, Alia harus mendengarkan ya. Itu supaya kelasnya jadi tertib ya, tidak ribut ya. Iya Alia, ya sudah, begitu saja. Terima kasih Alia ya. Semoga kedepannya Alia bisa lebih fokus lagi untuk belajarnya ya. Iya. Iya, ya sudah. Ini ibu nanti nilai dan ibu akan kasihkan ke Alia. Iya. Selamat siang Javier. Iya. Javier, gimana kabar hari ini? Baik. Baik, sudah sarapan belum? Sudah. Javier, kira-kira Javier tahu tidak nih dipanggil ke sini tuh karena apa? Nggak tahu ya. Javier, ibu mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang yang tadi yang di kelas tuh ya. Ibu sering bilang kan ke Javier kalau kaki itu tidak boleh naik ke atas meja ya. Terus juga Javier juga sering melepas-lepas sepatu ya. Itu kenapa sih dilepas sepatunya? Oh, karena lagi sakit. Jatuh kapan? Kemarin. Oh itu jadi alasannya Javier nggak pakai sepatu tuh karena kakinya sakit ya. Iya. Javier harusnya bilang kalau itu alasan Javier supaya ibu tahu ya, supaya ibu tahu kalau Javier tuh nggak pakai sepatu tuh karena ada alasan sakit. Nah, kalau yang naik-naik ke meja itu kakinya Javier bisa memperbaiki tidak ke depannya? Javier nanti naik-naik meja lagi nggak kakinya? Enggak, ya kakinya naik-naik meja kan itu sopan tidak? Tidak. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa Javier ya. Namun kita harus bisa memperbaiki kesalahannya Javier ya. Iya Javier. Javier percaya tidak kalau misalkan kita tuh harus saling menghormati dan menghargai? Percaya. Kira-kira itu sopan tidak kalau naik meja gitu kakinya? Tidak. Kira-kira Javier nanti ke depannya bagaimana? Iya, tidak mengulangi lagi ya sayang. Jadi nanti ke depannya Javier itu kakinya tidak boleh naik-naik meja lagi ya, karena itu tidak sopan. Tidak sopan, betul. Ya sudah Javier, itu saja ya. Semoga nanti ke depannya Javier bisa lebih baik lagi ya. Itu aja. Assalamualaikum, saya Alia. Perasaan saya awalnya takut karena dipanggil ke kantor. Namun setelah bertemu Ibu Vivit, saya merasa senang karena Bu Vivit mengerti alasan saya tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan saya mengakui atas perbuatan gaduh di kelas dan saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Javier. Perasaan saya awalnya takut karena dipanggil ke kantor. Namun setelah bertemu Bu Vivit, saya merasa senang karena Bu Vivit mengerti alasan saya tidak pakai sepatu dan saya mengakui saya berbuat tidak sopan dan saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you are here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today.
Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything will stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, but everything gon' be alright. Go and raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got.